Selamat siang untuk seluruh sivitas akademika Universitas Jember yang tercinta. Siang hari ini kita akan melanjutkan sesi podcast tentang kesehatan mental. Kegiatan ini terselenggara kerjasama Pusat Layanan Konseling Disabilitas Universitas Jember, LPMPP, ada Mas Handita, ada Pak Budi yang menemani kita di studio ini. Dan ada narasumber kita yang nanti akan memperkenalkan diri. Kegiatan ini sendiri sangat penting sebagai upaya Universitas Jember untuk merangkul anak-anaknya, merangkul mahasiswa-mahasiswanya yang memang memiliki masalah dengan kesehatan mentalnya. Kami menyelenggarakan ini bukan dalam rangka untuk membuka aib, tetapi justru dalam rangka untuk memberikan pertolongan kepada seluruh anggota keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Jember, karena sejauh ini mahasiswa-mahasiswa yang mengalami masalah kejiwaan atau sudah sampai pada taraf gangguan kejiwaan itu menutup diri dengan cover yang sangat luar biasa. Di kelas itu tampil dengan penuh senyum, rapi, sopan, rajin, kinerja kelompoknya bagus, presensi kehadiran di kelasnya juga baik. Tetapi ternyata di balik itu semua ada kisah-kisah yang memberikan pengalaman traumatis yang sangat berat. Sebagian dari mereka sudah mulai banyak yang berbicara, sudah mulai ada yang mendapatkan pertolongan dari profesional, psikiater, psikolog, lalu ke dosen-dosen pendamping, dan ke teman sebayanya. Dengan ini diharapkan kita semua juga semakin menyadari betapa pentingnya memperhatikan kesehatan mental bagi mahasiswa kita semua. Di studio kita ini sudah hadir, ini mahasiswa saya juga, yang cukup mengejutkan, karena kalau di kelas ketawanya juga sangat riang, sangat ceria. Ketika bertemu dengan saya terkejut setengah mati, dan terkaget-kaget tentu saja mendapat surprise yang luar biasa. Oke, kita perkenalkan diri dulu, silahkan. Baik, terima kasih kepada LPMPP Universitas Jember yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada saya sendiri. Perkenalkan terlebih dahulu semuanya, nama saya Handayani Kartikasari, biasa dipanggil Tika, dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas FISIP Universitas Jember. Angkatan tahun berapa? Angkatan tahun 2023. Angkatan 2023 loh. Aslinya dari mana? Tika? Asli dari kota Tuban. Dari Tuban. Tuban ke Jember tuh berapa jam sih? 6 jam. 6 jam? Iya. Biasanya Tika ke Jember tuh atau ke Tuban naiknya apa? Biasa menempuh perjalanan naik bus atau kereta api. Kereta api, nggak motoran ya? Nggak boleh, kan Nggak. anak perempuan. Oh gitu ya. Iya. Soalnya kakak tingkatnya itu Jember Kediri juga berani PP. Nggak diperbolehkan, Bapak. Oke, nggak diperbolehkan ya. Gini Tika, di sore hari itu kan ya, Tika memberikan kejutan pada saya. Sesuatu yang sangat tidak saya duga sebelumnya. Padahal sehari-hari kita berinteraksi di kampus. Kalau boleh tahu, ada persoalan apa sih yang Tika alami? Boleh? Dari mulai silsilah keluarga saya terdiri anak pertama dari keluarga tersebut, sebagai anak pertama perempuan dan memiliki adik laki-laki yang masih menempuh pendidikan di SMP. Saya sendiri di rumah memiliki kewajiban yaitu membantu kedua orang tua saya menjalani bisnis mereka dan mengerjakan sebagai tugas sebagai putri di keluarga tersebut. Dan saya sendiri harus bisa mendidik adik saya apabila orang tua sibuk berbisnis. Gitu ya? Iya. Terus gimana ceritanya kok kemudian seorang Tika
bisa memiliki sebuah problem yang cukup rumit? Saya sendiri kedekatan dengan orang tua itu sangat minim karena di mana saya didik dari kecil sama nenek saya, tidak langsung berkomunikasi serta beradaptasi kepada kedua orang tua saya. Itu kenapa kok orang tua sibuknya apa sih? Mereka terlalu sibuk memikirkan bisnis is bisnis karena mereka beranggapan bahwasanya mendidik anak itu harus membutuhkan uang ekonomi. Gitu. Ya. Kehadiran orang tua seperti pelukan, kan biasa tuh ya orang Ya. tua ya, dipeluk, dicium, dirangkul anaknya, ditemani tidur, diantarkan sekolah, itu apa ketika mengalami hal-hal semacam itu juga nggak? Sayangnya Tika tidak pernah merasakan seperti itu. Mulai dari kecil sampai sedewasa ini, sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Nggak pernah. Tidak pernah. Lalu yang mengasuhnya itu siapa kemudian? Dari kecil dia nenek. Mungkin mulai beranjak ke SMP, pendidikan SMP itu mulai kedekatan sama orang tua, namun hanya sekilas saja karena harus melanjutkan perkuliahan, yaitu merantau. Merantau? Ya. Merantaunya kemana? Ke Jember, Universitas Jember yang tercinta ini. Begitu? Iya. Biasanya kan kalau orang tua memberikan pujian, memberikan sanjungan atas kerja-kerja anaknya di rumah, prestasi-prestasi di sekolah, itu gimana sehingga Tika begitu terluka? Bisa cerita apa aja deh, sepanjang apapun juga silakan deh. Sayangnya saya sendiri tidak dapat tidak dapat apresiasi atas saya bisa masuk ke Universitas Jember ini karena mereka beranggapan apa sih cuma gitu doang kok perlu diapresiasi, karena mereka kedua orang tua saya ini tidak lulus SD dua-duanya. Itu seharusnya suatu apresiasi bagi saya, bisa membuktikan bahwasanya saya anak perempuan yang bisa ke jenjang tinggi, itu suatu kehormatan besar dan bisa melanjutkan apa yang menjadi mimpi-mimpi kedua orang tua saya. Terus? Namun saya tidak dapat apresiasi itu, melainkan dapat pembicaraan yang sangat kotor seperti kata anak goblok. Ketika saya melakukan amanah atau suatu permintaan dari kedua orang tua itu tidak dilaksanakan dengan baik, karena dimana kan sebuah anak itu tidak selalu berjalan mulus. Ada lika-liku atau hambatan yang memang tidak bisa mereka tempuh dan butuh proses. Nah, dari proses itu tidak diapresiasi, namun selalu dikatain anak goblok, anak yang tidak bisa menjalankan amanah. Nah, itu dari segi hal tersebutlah bermunculan kenapa saya bisa kesehatan mental buruk. Itu berlangsungnya sejak kapan? Apakah sejak masih SD, SMP, SMA sudah sering mendengarkan itu? Mulai dari kecil SD itu ada fenomena, Pak. Cerita deh. SD itu kan mulai belajar naik sepeda ontel ya. Nah, diajarin sama ayah. Namun saya tuh sekali diajarin tidak bisa. Langsung di hadapan saya ketika saya tidak bisa, sepeda itu dihancurin di depan mata saya sendiri. Sampai akhirnya saya tuh di situ udah mulai rasa trauma ketika saya melakukan kegiatan tidak bisa berjalan dengan baik. Itu suatu kegagalan dan merasa, oh aku ini anak perempuan yang nggak bisa apa-apa ya, nggak berfungsi atau nggak bisa membanggakan kedua orang tua saya, seperti itu. Selain itu ada pengalaman apa lagi yang kemudian membuat Tika terluka? Ada fenomena di keluarga ketika kedua orang tua ini bertengkar, jiwa saya di jiwa saya di Universitas Jember, di Jember. Tapi ada fenomena di mana saya masih terlibat di keluarga. Saya menjadi kambing hitam di dalam suatu permasalahan, padahal saya tidak tahu permasalahan itu memang terkonflik berhubungan dengan saya apa enggak. Oh, di kambing hitam kan? Betul. Seperti apa tuh? Ada kambing dicat hitam atau gimana? Kambing hitam itu karena kayak kalau di permasalahan keluarga saya sendiri tuh ketika orang tua ini ada masalah, sebenarnya tidak berkaitan dengan saya, namun saya yang menjadi alasan. Oh, karena ketika ini menimbulkan masalah seperti ini, padahal itu saya tidak tahu.
apa yang menjadi topik pembicaraan dari mereka berdua itu. Oh, itu kan Tika posisi di Jember ya. Itu orang tua di Tuban. Betul. Terus bisa mendapat kabar seperti itu dari siapa? Dari komunikasinya sang ibu. Mereka bilang kalau lagi berantem gini karena Tika. Waktu Tika zaman-zaman SMA apa yang terjadi? Sering kena bully kalau di lingkungan pertemanan. Bulinya kayak gimana? Bulinya dulu tuh ada pertemanan yang memang sangat saya hargai dan saya jaga sekali pertemanan itu, karena dimana saya berpikir saya membutuhkan teman. Namun di balik hal itu ternyata kebaikan saya tidak berjalan dengan baik, melainkan hal buruk, yaitu saya dibicarakan yang tidak-tidak. Seperti apa contohnya? Tika kan cuma anaknya pedagang, bisnis, ngapain jadi putri sekolah? Oh, itu ada event di sekolah. Ada event di sekolah. Ada. Terus? Apa namanya? Katanya itu saya dikatain merangkul ibu gurunya biar nilainya bagus. Seperti itu. Konflik-konflik itulah yang mengakibatkan seperti itu. Bulian-bulian seperti itu. Seberapa lama bully itu terjadi pada seorang Tika? Sebenarnya dari SD sampai perkuliahan ini. Oh ya? Iya. Di SD gimana, di kuliah gimana nih? Kok saya baru tahu nih? Kalau di SD itu saya sering dibully karena saya tidak pernah diantar kedua orang tua saya untuk berangkat sekolah. Oh ya? Ya. Katanya saya anak yatim piatu, nggak punya orang tua. Seperti itu. Beranjak ke SMP, saya dibully karena saya kan tidak bisa matematika nih Pak. Nah, ada suatu momen pembelajaran matematika, saya dikatain, oh anak goblok gak bisa matematika, ngapain sekolah jauh-jauh ke kota, padahal orang desa ada sekolah. Seperti itu. Itu, sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Lalu dari rentetan peristiwa itu Tika, gimana kondisi mental Tika? Sebenarnya ada suatu momen yang sangat jelek sekali, yaitu ingin mengakhiri hidup. Itu sudah pernah saya lakukan, namun karena ada suatu momen sehingga tidak diambil sama yang di atas. Apa yang dilakukan? Dengan meminum obat-obat semua. Semua obat saya minum langsung, itu langsung tidak menyadarkan diri. Berapa jumlahnya? Oh, itu obatnya obat apa sih? Obat yang di warung-warung begitu kah? Atau obat keras? Obat-obatan seperti obat dokter, namun kan itu ada, pastinya kan ada ramuan atau ada aturan paduan. pakainya ya. Terus? Namun itu tidak saya laksanakan, melainkan semuanya saya jadikan satu dan diminum. Itu sudah di UNED itu ya? Sudah. Timbul pikiran itu karena terpicu tentang apa Tika? Karena dimulai dari merasa saya sebagai anak tidak bisa mengangkat derajat orang tua, tidak bisa memberikan yang terbaik bagi orang tua, dan saya merasa ketika saya berusaha mengangkat mereka namun tidak ada apresiasi, itu juga termasuk hal yang memang sangat disayangkan bagi Tika. Dan lingkungan pertemanan yang memang saya butuhkan, saya harapkan, namun tidak dapat. Jadi kecewa tuh. Kecewa. Itu melakukannya di mana? Di kos. Tika nggak sadar berapa hari? Nggak sadarnya cuma berapa jam saja Pak, karena di mana itu langsung dibangunkan atau dibawa ke rumah sakit oleh teman saya. Obat-obatannya dapat dari mana? Memang itu adalah obat yang memang disediakan sama orang tua apabila merasa lagi sakit. Gitu? Iya. Berapa kali melakukan hal itu? Untungnya cuma 1 kali saja. Cuma 1 kali aja. Iya. Lalu tindakan-tindakan yang lain? Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Tidak ada. Jadi itu yang pertama dan terakhir dilakukan oleh Tika? Iya. Dalam kondisi seperti ini ya, seberapa jauh pengaruhnya untuk aktivitas
setiap aktivitas itu pasti pikiran saya, kalau semisal saya gagal ya, apa gak lebih sakit orang tua melihat kegagalan anak? Mm-mm. Seperti itu. Dari timbulan seperti itulah yang mengakibatkan di mana ketika kegiatan harus bisa semaksimal mungkin menjalankan amanah yang sudah diberangkatkan dari Tuban ke Kota Jember sejauh itu, yang memberikan finansial, ekonomi, memberikan harapan kepada Tika agar Tika bisa sekolah tinggi seperti itu. Kalau nanti kemudian responnya juga tidak seperti yang Tika harapkan, tetap misalnya dibilang, ngapain sih sarjana juga sarjana begitu aja, apa sih artinya gitu? Gimana tuh Tika? Tika masih berusaha apa ya? Tetap menjalankan kewajiban Tika sebagai anak, meskipun itu tidak diapresiasi. Mungkin Tika hanya bisa bilang ke diri Tika sendiri, Tika kamu hebat, sudah di titik seperti ini. Saya tidak mau mendengarkan jelek-jeleknya apa yang diucapkan sama teman-teman, sama keluarga. Saya hanya meyakinkan diri Tika sendiri bahwa Tika nantinya bisa sukses dengan kaki Tika sendiri, dengan tangan Tika sendiri. Bahwasanya suatu hal yang sangat dikerjakan dengan baik, dengan penuh perjuangan tidak akan tersia-siakan. Ya itu taruhlah kekuatan dari dalam diri Tika sendiri ya. Iya. Lalu ada nggak trigger-trigger yang muncul saat beraktivitas dan itu menjadi sangat mengganggu? Ada? Mungkin dari masalah dari kembali lagi ya, dari masalah keluarga itu juga mempengaruhi. Dimana saya berpikir, emang iya ya, masalah itu dari saya. Ketika saya contohnya saat kuliah, itu kadang saya tidak merasa fokus karena pikiran saya ada di rumah. Gimana ya keluarga saya, gimana ya keluarga saya, seperti itu. Itu yang mengganggu aktivitas Tika juga. Oh, oke. Jadi memang kita nih yang menjadi mahasiswa di Universitas Jember tidak semuanya memiliki latar belakang keluarga yang harmonis. Tidak semua mahasiswa selalu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Orang tua selalu hadir saat ada masalah, mendapat pujian atas prestasi sekecil apapun itu. Sehingga mereka kemudian masuk ke kampus kita ini dalam kondisi mental yang sudah tidak stabil. Kemarin itu ada cerita juga tentang self-harm gitu ya. Self-harm itu tindakan untuk menyakiti diri sendiri. Kalau Tika ini tindakan untuk menyakiti diri sendirinya dengan cara meminum obat-obatan dalam jumlah banyak dan puji Tuhannya masih selamat. Iya. Puji Tuhannya masih selamat nih. Soalnya kalau tidak selamat dan obatnya tidak bisa dikeluarkan, mungkin akan jadi peristiwa yang kedua di kampus ini. Dan ini juga menjadi peringatan bagi semuanya nih, ya. Dalam kondisi tidak stabil, kalian semua dilarang keras mengkonsumsi obat-obatan dalam jumlah yang banyak. Hari ini kita dapat sebuah cerita yang sangat penting dan harus digarisbawahi ya Tika ya. Iya, betul. Bahwa tindakan itu bisa dibenarkan atau tidak Tika? Bisa. Bisa. Alasan Tika? Hal itu bisa dibenarkan. Yang obat itu. Tika minum obat dalam jumlah yang banyak dan membahayakan nyawa Tika. Tidak lah, tidak dibenarkan. Ya. Itu malah bisa merusak masa depan kalian, guys. Masa depan kalian tuh sangat panjang dan harapan orang tua kalian tuh sangat tinggi. Maka buktikanlah kalian, apalagi anak perempuan pertama, kalian sungguh hebat sekali bisa berdiri tegak menuju kesuksesan. Karena perjuangan kalian tidak akan sia-sia. Kalian mulai dari kecil mengalami masalah sampai sebesar itu, suatu hal hebat. Tuhan Allah tidak akan memberikan sebuah permasalahan apabila kalian tidak bisa menghadapinya. Ya, itu garis bawah tuh ya. Semuanya nih, dimanapun kalian sekarang sedang berada. Jadi tidak boleh minum obat-obatan dalam jumlah banyak, membahayakan nyawa. Lalu tidak boleh menyilet-nyilet ya dengan benda tajam. Dan kalau sekarang ada yang menyimpan benda-benda seperti tali dan lain sebagainya, tolong itu segera dibuang. Karena itu berbahaya sekali. Ya.
Tika, saya pengen tahu dong. Waktu sore-sore itu ketemu saya tuh ya. Ya, Apa sih sebenarnya yang terjadi pada Tika sampai kemudian menangis begitu? ada momen seperti kembali lagi. Konflik keluarga itu tidak pernah selesai-selesai dan saya merasa hal terpuruk itu kemarin sore yang cerita itu menemukan titik terendah. Gimana sih saya sebagai anak menangani masalah tersebut? Mm-mm. Itu melainkan saya malah dikatain, kamu anak perempuan apa sih taunya? Ini masalah keluarga. Kamu loh masih kuliah. Tahu apa kamu? Seperti itu. Maka itu hal terpuruk saya. Makanya saya nggak bisa menyimpan lagi, pengen nangis, Mm-mm. pengen bersedih, pengen ada tempat pendengar. Namun kebetulan juga ada bapak dosen kita dari KS yang mau menjadi pendengar yang baik. Beliaulah yang eh, termasuk juga menginspirasi bahwasanya setiap orang pasti mempunyai masalah dan gimana caranya kita bisa menghadapi masalah tersebut. Saya juga terima kasih Bapak kepada LPMP juga yang sudah mengadakan bimbingan agar anak-anak mahasiswa ini bisa berkonsultasi ya, agar menemukan titik permasalahannya seperti apa dan solusi untuk kedepannya seperti apa. Tika, punya pacar nggak? Punya dong Pak. Punya dong, Pak. Apakah hubungan dengan pacar itu juga bisa menjadi trigger nggak? Misalnya tiba-tiba tidak perhatian, tidak kasih support, tidak ada pada saat Tika sedang jatuh terpuruk, jadi trigger nggak? Bersyukurnya tidak. Mm-mm. Beliau atau si anak ini sangat-sangat penyabar sekali dan mau menjadi pendengar. Mm-mm. Ketika saya lagi bad mood, ini anak perempuan kan pastinya kalau ada masalah bad mood ya Pak. Mm-mm. Nah, dari situ dia tidak menanggapi dengan bad mood, tapi memberikan penyemangat pada Tika harus gimana, itu juga dia berikan. Jadi hubungannya positif ya? Positif. Satu kota atau beda kota? Satu kota. Satu kota, jadi sama-sama di Jember ya? Oh enggak, Enggak sama-sama lah di Pak, Tuban. di Tuban, karena aslinya Tuban. Oh, aslinya Tuban. Iya. Jadi LDR dong kalau sekarang. LDR. LDR ya. Oke, kalau emang LDR. Tapi yang penting pacarannya kan pacaran yang sehat gitu ya. Betul. Tika punya sahabat kah di kampus ini yang kemudian selalu bisa hadir menemani Tika saat-saat Tika jatuh? Ada. Waktu semester awal ya Pak, melihat dari pertemanan yang buruk terlebih dahulu ya, terdapat pertemanan yang sangat toksik, di mana Tika tidak dihargai di pertemanan tersebut ketika Tika memberikan pendapat untuk teman saya agar lebih baik itu tidak diterima dengan baik, melainkan malah membicarakan hal-hal kotor di belakang Tika. Namun seiringnya berjalannya waktu, Tika dengan rasa sabar masih memberikan rasa perhatian kepada teman-teman meskipun itu enggak teman dekat. Ada rasa belas kasihan, rasa kasih sayang kepada teman. Tika menemukan ada teman yang mau mendukung Tika menjadi pendengar meskipun itu di malam hari waktunya tidur istirahat, mereka masih menjadi pendengar dengan baik dan masih suportif memberikan arahan, Tika jangan kayak gitu, harus kayak gini, itu nggak baik loh Tika, seperti itu hal kecil yang diungkapkan oleh teman namun itu sangat berkesan bagi orang yang membutuhkan. Terus balik lagi tuh waktu Tika habis minum obat Ya, yang menemukan pertama siapa? teman kos. Kan pintu dikunci tuh. Kebetulan pintu kos tidak dikunci, memang saya sengaja tidak dikunci agar ketika saya sudah hilang nyawa ada yang menemukan dan ditempatkan dengan baik. Kalau menurut teman Tika proses menemukannya itu gimana? Tika kan sering responnya cepat ketika di WA. Itu mungkin dia tahu karena Tika nggak keluar dari kamar. Biasanya Tika itu bergaul dengan teman kos tuh langsung ke kamarnya mereka. Tika satu harian itu nggak ada komunikasi apapun. Maka di jam pagi beliau juga melihat kos Tika kok nggak dikunci. Langsung dibuka. Ternyata Tika tergeletak di kasur. Terus habis itu? Langsung dibawa ke rumah sakit Bapak. Oh, berapa orang yang membawa ke rumah sakit waktu itu? Kebetulan cuma satu. Naiknya motor? Naik motor.
karena pagi hari Itu kan kondisi nggak sadar nih, nggak sadar. dibawa naik motor. Iya. Terus satu motor bertiga. Satu motor berdua, saya Heeh. diikat pakai tali, terus teman saya yang nyetir sepeda motornya Oh, dibawa ke rumah sakit mana? di Muhammadiyah Jember. Di Muhammadiyah Jember. Opname nggak? Sempet, tapi kemarin tuh saya minusnya gini Pak, kemarin dari dokternya bilang kalau disuruh ada tambahan gizi karena juga mengingat kondisi saya tubuh rentan sakit dan apalagi ditambah kemarin yang mau sempat bunuh diri, dibutuhkan imunisasi, tapi tidak diiyakan sama orang tua. Alasannya apa tidak diiyakan? Mereka menyepelekan penyakit, oh mungkin kamu kurang sholatnya, kurang kayak gini gitu. Pendidikan untuk kesehatannya memang benar-benar minus. Ketika sudah dilarang oleh orang tua, Ya. tapi Tika butuh. Terus gimana jalan tengahnya? Kebetulan kemarin kan sudah tidak diperbolehkan, tapi saya tetap mengikuti alur, namun dibalik itu saya menjaga kesehatan saya dengan cara minum vitamin, minum buah-buahan seperti itu. Meskipun tidak langsung dengan berkaitan dengan dokter, namun kan ada semakin internet kan semakin banyak sekarang bisa cari cara menjaga pola hidup, menjaga pola kesehatan seperti itu. Mungkin kalau memang saya langsung menolak permintaan orang tua, mungkin malah menimbulkan permasalahan yang lebih tajam. Itu orang tua tahu Tika minum obat itu? Kebetulan beliau tidak tahu. Nggak tahu. Sampai hari ini nggak tahu ya? Sampai hari ini nggak tahu. Kalau tahu kira-kira gimana tuh? Biasa aja Pak. Biasa aja? Biasa aja. Malah saya yang dimarahi. Ngapain kamu? Masalah gitu kok langsung minum obat. Biasa aja, enggak kan seharusnya ini ya pesan buat orang tua juga ya, kalau ada kayak tindakan seperti itu kepada anak tuh enggak langsung dimarahi, tapi dikasih nasihat dengan cara baik. Kalau semakin anak dimarahi dengan keras, semakin mereka membentang dan akan semakin bersikeras untuk menolak sebuah permintaan orang tua. Gitu Gen Z sekarang begitu ya? Iya Pak, betul. Jadi nggak bisa dikerasin ya? Nggak bisa. Nggak bisa Gen Z sekarang ya, harus baik-baik, pelan-pelan, diomongin, baru bisa masuk tuh ya? Betul. Karakternya begitu ternyata sekarang ya? Iya, sekarang kayak gitu. Tika, upaya Tika untuk pada saat misalnya ke-trigger dan mencegah supaya tidak mengulangi lagi. Karena kan kalau dibiarkan terus-menerus, kemungkinan untuk melakukan hal yang sama kan masih tetap terbuka. Entah misalnya masalah dengan pacar kah, entah misalnya ada orang tua lagi kah, atau dari perkuliahan kah, kan macam-macam tuh banyak sekali. Upaya Tika untuk mencegah agar tindakan serupa tidak terulang di masa depan tuh bagaimana? Tipsnya bagaimana? Selain sering beribadah atau sholat, maka Tika sering melakukan aktivitas yang menurut Tika memang baik untuk membuktikan sebuah perkataan yang kotor dari mereka berdua itu suatu hal yang tidak baik. Maka Tika selalu berusaha seperti tahun kemarin semester awal, padahal itu sudah melakukan magang dan itu suatu proses juga penuh perjuangan di mana harus mendapatkan perizinan, mendapatkan ilmu juga. Dari situ mungkin bisa membayar satu persatu dari omongan mereka yang tidak baik itu, dan Tika selain membuktikan, Tika juga tetap melakukan hal-hal baik seperti membantu orang di luar sana, karena Tika beranggapan ketika Tika dengan tulus membantu orang tua, membantu orang lain, itu juga akan menimbulkan nanti kedepannya akan dipermudah sama yang di atas. Maka upaya yang Tika lakukan itu tidak selalu mudah dan tidak selalu selalu semangat. Kadang juga ada hal-hal yang tidak semangat. Maka dari tidak kesemangatan itu Tika selalu optimis dan berpikir, Tika kamu bisa.
Tika, kamu bisa. Ada harapanmu, cita-citamu yang harus kamu kejar. Seperti contohnya ada adik saya. Saya tidak mau Bapak adik saya ini mendapatkan apa yang saya rasakan. Saya tidak iri dengan perhatian orang tua saya terhadap adik. Karena di mana adik saya pantas mendapatkan itu. Jangan sampai dia merasakan apa yang saya rasakan, karena di mana cukup saya saja yang merasakan. Maka upaya-upaya tersebut juga perlu ditandai bagi kalian semua ya. Kalian juga punya masa depan, punya keinginan ke depannya seperti apa, maka perjuangkanlah meskipun itu ada hambatan. Hambatan itu pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Oke, ini juga satu pesan buat seluruh sivitas akademika, terutama dosen pembimbing akademik, lalu dosen pembimbing tugas akhir, dosen pembimbing praktikum, dosen mata kuliah, atau siapapun lah, segenap keluarga besar kita ini di Universitas Jember. Ketika menghadapi mahasiswa yang sedang depresi atau sedang menghadapi masalah, kebutuhannya itu yang utama bukan untuk dinasehati sebetulnya. Kebutuhan utamanya adalah dipeluk dan didengarkan. Pelukan itu menjadi satu bahasa komunikasi yang lebih efektif karena menandakan saya hadir di depan Anda, di hadapan Anda, di kehidupan mahasiswa, saya hadir. Dan ketika mahasiswanya ini menangis, ya sudah, biarkan saja menangis. Jangan dihentikan tangisannya, biar berhenti dengan sendirinya. Karena menangis ini menjadi ventilasi untuk mengekspresikan emosi. Nah, kalau Tika sendiri kemudian, pelukan-pelukan dari teman itu, seberapa besar manfaatnya untuk Tika? Begitu besar, karena di mana Tika dari kecil sudah tidak mendapatkan pelukan. Pelukan sang teman itu sangat support, dan mereka bahwasanya aku sayang sama Tika, aku akan bersama sama Tika. Itu suatu hal sangat besar, dan Tika merasa, oh Tika masih ada teman ya, masih ada yang sayang sama Tika, ada yang peduli sama Tika. Itu suatu hal besar sekali. Itu teman-teman dari kos-kosan begitu ya? Dari kos ada, dari kampus ada. Dari kampus juga ada ya? Ada. Itu juga menjadi penyemangat Tika untuk bisa bertahan sampai sekarang. Betul. Jadi pelukan itu menjadi sangat berharga sekali bagi Tika karena ada cinta kasih yang Tika rasakan di situ. Betul. Betul ya. Lalu kemudian ke depan nih, perjalanan Tika kan masih panjang nih. Betul ya. Ini sekarang tahun kedua ya, semester 4 ya. Semester 4. Semester 4 ini. Rencana-rencana ke depan Tika apa nih? Rencana Tika ke depannya pasti untuk melanjutkan studi ini dengan baik. Kalau bisa menghadirkan kedua orang tua untuk wisuda, karena suatu mimpi mereka bisa hadir di wisuda. Selanjutnya saya akan berkembang dengan baik, gimana caranya mendapatkan pekerjaan dengan baik agar Tika bisa mengayomi keluarga Tika, bisa mendidik adik saya agar adik saya juga bisa ke pendidikan yang tinggi. Tika punya dendam gak sih ke orang tua? Tidak, tidak ada. Kenapa bisa nggak ada? Padahal diperlakukannya nggak baik loh. Karena saya berpikir seperti ini, orang tua meskipun segala itu, sekejam itu, mereka juga pastinya ada suatu momen memperjuangkan anak, mulai dari mencari finansial, itu juga sebuah antusias mereka untuk memberikan yang terbaik kepada mereka meskipun tidak ada pelukan dan apresiasi seperti itu. Gitu ya, nggak ada dendam ya. Nggak ada dendam. Dari dulu begitu, jadi terima-terima gitu. Terima-terima aja, justru malah saya ingin membuktikan anakmu loh ibu bapak bisa menyukseskan, bisa mengangkat nama mereka, apalagi kebetulan orang tua saya yang perempuan dari kota Jawa Tengah. Beliau dari daerah sana, pendidikan itu dianggap tinggi itu di SMP. Maka suatu penghormatan mereka di daerah tersebut, anaknya bisa sekolah tinggi.
Bisa sekolah tinggi ya. Iya. Gitu ya. Itu modal banget tuh ya untuk bisa bertahan ya. Iya. Upaya Tika untuk menjaga fokus itu bagaimana? Kalau itu Kan nggak mudah nih. Tantangannya banyak banget nih. Untuk menjaga fokus itu supaya tetap konsisten pada komitmen seperti itu nggak gampang loh. gimana emang menjelasinnya, Pak? Karena sejalan itu pasti ada lika-likunya. Namun Tika masih ya seperti tadi masih berpikir positif. Tika akan menemukan jalan ketika Tika berjalan dengan lurus, masih satu tujuan, tidak bertoleh ke arah yang negatif seperti itu. Itu ya. Baik, ini pesan lagi untuk seluruh mahasiswa dimanapun kalian semua berada. Dari pengalaman Tika ini, bagian yang harus digarisbawahi adalah ketika kita sudah terpuruk sangat dalam, bangkit jatuh lagi, ada satu keyword yang harus dipegang, yaitu memiliki tujuan hidup jangka panjang. Dan untuk konsisten tentu memerlukan upaya yang luar biasa agar tujuan yang ingin dicapai itu tetap pada tracknya. Sehingga pada akhirnya nanti tujuan itu akan tercapai dan memberikan kebanggaan tidak hanya pada diri sendiri yang sudah mampu melalui badai yang begitu luar biasa, tapi juga bisa mengharumkan nama keluarga. Catatan yang keduanya adalah jangan menyimpan dendam. Karena ketika kita dendam, maka hati kita semakin keropos gitu ya, Tika ya? Betul, tidak baik dendam itu. Tapi kalau saya tanya balik, pernah punya dendam itu? Tidak pernah. Sama sekali? Sama sekali tidak pernah. Walaupun disakiti sebegitu, Pak? Iya. Yang ngajarin siapa, Tika? Nenek saya. Neneknya bilang apa? Neneknya sebelum meninggal itu pernah pesan gini, sebelum kamu kesuksesan nanti, jangan pernah memikirkan apa rasa sakitmu dan jangan pernah ada rasa dendam, karena dimana kamu semakin dendam, semakin kamu tidak akan menuju kesuksesanmu. Karena di balik kesuksesanmu masih ada di belakangmu, yaitu orang tuamu yang masih mendukungmu. Gitu. Itu ajaran dari nenek yang sampai sekarang dipegang teguh sama Tika. Jadi teguh banget ya. Iya. Itu sumber kekuatannya ternyata ya, teman-teman semua. Dari sini kita memang bisa belajar tentang sebuah keteguhan, tentang tidak mendendam itu artinya kita juga mau mengampuni orang lain dan menerima keadaan kita, tetapi bisa dikelola menjadi sebuah kekuatan bahwa masalah itu ketika kita geser dari sudut pandangnya, ini menjadi peluang untuk membuktikan diri. Gitu ya Tika ya? Betul ya? Iya. Nah, ini adalah sosok yang sederhana yang bisa menginspirasi kita semua. Ini juga penting bagi mahasiswa-mahasiswa yang fatherless. Tentu saja anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah, terutama perempuan. Kalau tidak salah, basis data di UNED ini mayoritas kan kita perempuan mahasiswanya. Dan dari sini kita bisa belajar untuk tidak menghancurkan diri sendiri pada saat ada masalah. Walaupun sempat tadi ada satu upaya untuk menghancurkan diri sendiri, paling tidak kita bisa belajar bahwa hal ini tidak boleh dilakukan. Hal ini harus dihentikan agar tidak sampai berakibat yang fatal. Sampai sekarang Tika masih punya pikiran untuk bunuh diri? Tidak. Tidak sama sekali? Sama sekali tidak. Enggak ya? Kapok ya? Kapok. Karena masa depan saya yang sudah saya pikirkan nanti bisa sukses, bisa membanggakan, itu akan terpupus jika Tika mengakhiri hidup. Baik. Terima kasih Tika untuk obrolan kita di sore hari ini. Sangat mengharukan sekali sebuah perjalanan anak yang sangat sederhana. Anak yang berangkat dengan perasaan campur aduk, tapi akhirnya bisa melangkah sampai di semester 4. Ya, harapan kami tentu saja segala daya upaya yang disiapkan oleh universitas ini
bisa dimanfaatkan sebagai trauma healing juga, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif juga, sehingga kita semua di sini bisa mengantarkan Tika sampai ke gedung auditorium, Amin. tempat pelantikan Tika menjadi sarjana. Tentu akan ada banyak sekali orang yang menyaksikan di sana. Sebuah peristiwa bersejarah yang menjadi satu catatan penting dalam keluarga, ada satu orang anak yang menjadi sarjana. Dan untuk itu tentu dibutuhkan konsistensi dan komitmen yang luar biasa besar dalam menghadapi lika-likunya. Dari saya, Franciscus Adi Prasetyo, sebagai host podcast kita, terima kasih kepada Mas Handita, terima kasih kepada Pak Budi. Semoga edukasi ini dengan menghadirkan Handayani atau Tika dengan pengalamannya yang saya yakin juga mewakili pengalaman-pengalaman banyak anak-anak di sana, bisa menginspirasi kita untuk berhenti melakukan hal-hal yang merugikan dan sama-sama menyongsong hari depan lewat Universitas Jember. Terima kasih, selamat sore, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih Tika, sampai ketemu lagi.